Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ari Putri, NIM 026 kelas 2019B dari jurusan BG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Mari disimak baik-baik ya. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah yang lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan juga bekicot. Tapi, waktu tengah asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. "Hai kelinci! Kamu tahu bahwa kamu bisa lari cepat, tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitarmu?" teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. "Hah? Buat apa? Mengapa aku harus minta maaf?" Dan mendengarkan perkataan dari komunitas hewan yang lambat seperti kalian. Pasti kalian iri karena kalian tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha, kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku akan mengalahkanmu," tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. "Kau mengalahkan aku? Hahaha. Kau ini belum tidur, tapi sudah mengingau. Dasar kura-kura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku, karena kelancanganmu akan aku memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan," jawab kelinci. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang lebih dulu. Dan lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba, berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina, tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya, kurang beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahulinya. Tentu saja, hal itu pasti akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tak memperdulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat kelinci yang tengah beristirahat di bawah pohon. Menjadi sangat bosan, karena langkah kura-kura yang cukup lambat, maka membutuhkan waktu yang lama bagi kura-kura untuk sampai di garis finish. Jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku, kata kelinci, kemudian tertidur. Tapi udara di bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan dia tidak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menampakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak bisa mendahulunya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Pesan moral yang ada pada dongeng kelinci dan kura-kura, bahwasannya setiap keberhasilan tak akan mampu dicapai hanya dengan mengandalkan bakat, akan tetapi juga membutuhkan niat dan tekad yang cukup kuat. Sekian
dongeng kelinci dan kura-kura. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.